Halo teman-teman, kembali lagi. Jadi untuk malam ini saya rencana mau berburu malam lagi. Pertama-tama ini kita lihat dulu lokasinya. Kebetulan yang punya empang banyak anjingnya ternyata. Dan di sini saya putuskan untuk cari aman saja. Di sini saya ambil jalan memutar untuk menghindari gonggongan anjing. Karena otomatis yang punya empang pasti bangun ya kalau misalkan anjingnya menggonggong. Oke, ini kita sudah masuk, tapi untuk lokasinya sebenarnya bukan di sini. Ini kita lewati saja. Tapi kalau misalkan ada target, otomatis pasti kita serok sih. Makanya di sini saya tetap ya lihat kiri kanan. Oke, jadi di sini saya sedikit spill ya untuk lokasi yang saya lewati ini dulunya adalah rumah makan sih. Tapi mungkin karena lokasinya kurang strategis, jadi makanya ini tidak beroperasi ya. Padahal untuk spot foto-fotonya itu lokasi ini sangat luar biasa ya teman-teman. Tapi mungkin karena kesalahan teknis ya, jadi untuk lokasi ini tidak berfungsi. Oke, lanjut. Di sini saya berdua dengan Asubale. Nampaknya di sini dia melihat ada buruan ya atau target. Oke, ini kita coba dekati dan ternyata dia tidak dapat ya. Mungkin karena dia belum mandi wajib kali. Jadi dia susah dapatnya untuk malam ini. Lanjut lagi, sekarang posisi kita ada di pintu air. Dan di sini saya coba suruh si Nasubale untuk serok-serok ya. Karena jangan sampai di sini kita dapat momen ya teman-teman. Oke, ini kita lihat apakah dia dapat sesuatu dan ternyata tidak ada ya. Oke, ini kita lanjutkan perjalanan menuju lokasi utama. Untuk lokasinya seperti biasa, di sini kita melewati yang namanya tangga darurat teman-teman. Ini bisa dikatakan penghubung dari empang satu ke empang lain. Oke, ini kita lihat dulu untuk proses kita menyeberang ya. Dan untuk lokasinya lumayan ekstrim, tapi mungkin teman-teman yang sudah melihat ya mungkin sudah tidak asing karena memang ya untuk jembatan ini berada di atas air asin, jadi mau tidak mau jembatan ini tidak asin kelihatannya. Lanjut, ini kita sudah sampai di seberang dan kebetulan saya mau cek dulu ya untuk airnya karena di sini kita mau memanfaatkan pasang surut air laut dan kebetulan ini air lautnya lagi surut, jadi otomatis untuk cari kepiting itu lebih mudah pastinya. Bismillah, mudahan untuk malam ini banyak kepiting. Lanjut lagi, pas di tengah perjalanan ternyata ada air ya yang jatuh dari langit. Namun di sini kami tetap ya lanjutkan perjalanan karena untuk hujannya sendiri belum terlalu deras, masih yang namanya gerimis mengundang. Oke, ini kita sudah dekat ya dengan lokasi karena rumah wik-wiknya sudah kelihatan. Oke, ini kita sudah sampai di lokasinya dan di sini rencana saya akan menelusuri jalur untuk pembuangan air ini karena untuk jalurnya sendiri lumayan panjang dari sana ke sini, jadi ini kita bebas ya untuk cari kepitingnya, apalagi ini bukan di empang ya. Dan ini saya pastikan dulu untuk hujannya apakah deras atau tidak, dan mungkin agak kelihatan jelas ya untuk di kameranya. Namun di luar dugaan teman-teman, ternyata untuk cuaca malam ini tidak mendukung kita. Jadi saya memutuskan untuk berteduh dulu di bawah pohon kelapa. Tapi di sini kelihatan nampak dari jauh ya. Si Nasubale kayaknya di sini dia melihat sesuatu. Mungkin itu buruan utama. Nanti kita mendekat, tunggu hujannya reda dulu. Oke, lanjut. Di sini setelah hujannya reda, kebetulan saya menuju lokasi yang kemarin saya melihat di sini ada lubang kepiting. Namun untuk lubangnya sendiri sudah menghilang ya. Saya perhatikan karena mungkin untuk kepitingnya sudah tidak ada, jadi untuk lubangnya sendiri juga menghilang karena kebetulan untuk lubangnya sendiri itu pas di tengah-tengah tapi sudah tidak ada. Oke, lanjut. Kebetulan di sini saya melihat ada kepiting, namun si Nasubale tidak mau turun ya, karena untuk lokasinya sendiri berlumpur. Namun tetap saya paksa. Jadi ujung-ujungnya seperti ini sih. Oke, ini kita lihat prosesnya ya teman-teman. Cukup memuaskan sih saya melihat posisi Nasubale sekarang. Tadinya dia tidak mau turun ya karena takut kena lumpur. Pas turun ya bisa kita lihat ya lumpurnya sampai ke lutut itu. Dan ini kita lihat dulu tontonan gratis yang mungkin bisa menghibur teman-teman di luar sana yang lagi sibuk, yang lagi kerja, yang lagi rebahan. Intinya silakan menikmati penyiksaan untuk malam ini. Dan di sini dia cek dulu apakah kepitingnya sudah masuk ke dalam serokan atau tidak, karena sangat-sangat merugikan ya kalau misalkan kepitingnya tidak dapat dan bisa kita lihat ya
untuk pengorbanan Sina Subale untuk malam ini sangat-sangat membangunkan, sangat-sangat menghibur. Karena di sini saya ketawa juga ya untuk melihatnya. Di sini saya suruh cepat-cepat ya untuk naik karena masih banyak lokasi yang mau kita datangi. Karena di sini Sina Subale agak kewalahan untuk naik, jadi langsung saya tarik supaya cepat naik. Oke, ini dia sudah naik dan bisa kita lihat ya untuk kedalaman lumpurnya tadi memang agak dalam ya. Pantas dia tadi tidak mau turun, tapi saya paksa. Lanjut lagi, ini kita cek dulu ya, apakah dia ambil kepitingnya atau tidak. Karena kalau misalkan dia tidak ambil ya, dia sendiri yang rugi. Sudah berkorban sejauh ini, ujung-ujungnya tak dihargai. Lah, kok malah curhat? Sakit hatiku dek, menunggu dirimu yang tidak ada kepastian sama sekali. Padahal aku setia ke... Tidak usah dilanjutkan, ini kita langsung mau masukkan kepiting ke dalam karung. Dan ini makan waktu lama juga. Tapi di sini tetap ya saya menunggu walaupun itu butuh waktu lama. Lah, kok curhat lagi ujung-ujungnya? Oke, lanjut lagi. Sina Subale memiliki teknik khusus untuk melepas kepitingnya. Walaupun jaring dari alat saya ujung-ujungnya robek ya, karena dia langsung menarik. Ini saya pantau-pantau lokasi dulu ya, karena jangan sampai di sini kita dipantau juga ya sama yang punya empang, kan tidak enak judulnya. Kalau misalkan di sini kita kedapatan ya, otomatis kita dikejar sama yang punya empang. Lanjut, di sini Sina Subale dapat buruan utama lagi. Dan di sini kita bergeser lagi ya ke pintu air. Kebetulan di sini saya melihat ada ikan ya yang terjebak di pintu air dan pastinya susah keluar. Nah, ini kita mau selamatkan saja. Tapi di sini Sina Subale kurang fokus ya. Padahal ikannya sudah meronta-ronta di situ mau keluar. Sungguh lama penyelamatan ini gara-gara Sina Subale kurang fokus. Mungkin dia teringat ya sesuatu kenangan yang belum bisa dia lupakan. Sabar, depo lagi. Mungkin ujung-ujungnya kau akan diberi ya sama si Zeus. Malah bahas judi online. Dan di sini saya coba ambil alih ya untuk serok ikannya, karena untuk di posisi saya ini sangat jelas ikannya. Nah, ini kita sudah selamatkan ikannya. Untuk ukurannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, yang jelasnya yang sedang-sedang saja. Oke, ini kita langsung masukkan ke dalam karung karena kita mau menyelamatkan si ikan ini. Namun untuk kepitingnya lagi-lagi susah untuk dibuka ya. Walaupun teknik apapun masih tetap susah untuk terbuka. Jadi ya kita ikutkan saja. Dan di sini lagi-lagi Sina Subale melihat target utama dan auto strike ya pastinya. Namun untuk pergerakan Sina Subale di sini agak terganggu ya, karena untuk kepitingnya tidak mau terlepas. Nah, ini Sina Subale ada lagi ya. Dia melihat lagi target utama. Langsung diseret ya, pastinya auto dapat semua. Karena lagi-lagi dia pro. Namun ya seberapa kali pun dicoba tetap ya tidak mau terbuka. Nah, ujung-ujungnya jaringnya pada robek semua sih. Nah, ini sangat-sangat mengecewakan sekali. Ini kita lanjut saja ya karena susah untuk membukanya. Dan kebetulan di sini agak blur ya untuk kameranya karena kena hujan. Tapi lagi-lagi di sini Sina Subale melihat target utama dan untuk ukurannya sendiri lumayan besar. Tapi sayang ya, yang diselamatkan cuma satu. Padahal tadi di situ ada dua katanya. Tapi cuma katanya ya, kan saya tidak lihat. Nah, ini untuk kepitingnya semakin menjadi-jadi ya, dan semakin susah untuk terlepas. Waduh, makan waktu lama ya kalau misalkan begini. Padahal masih banyak lokasi yang belum kita datangi. Dan di sini saya coba suruh Sina Subale ya untuk tenggelamkan di dalam air. Jangan sampai kalau misalkan ditenggelamkan dalam air kepitingnya bergerak ya. Tapi ya tetap ya di sini tidak ada pergerakan ya, malahan tambah rumit. Hujan semakin deras ya teman-teman. Nah, ini kita putuskan dulu untuk berteduh di rumah Wik-Wik ya. Dan di sini saya coba pantau-pantau lokasi karena jangan sampai ada yang mau berteduh juga ya selain kita di sini. Nah, ini saatnya Sina Subale fokus ya untuk melepas kepitingnya dari serokan. Lagian ini kita tunggu hujannya juga reda sambil fokus untuk membuka si kepiting ini. Dan teman-teman bisa melihat ya, ini untuk ukurannya lumayan besar ya, dan Sina Subale ketawa-ketawa. Namun saya masih melihat-lihat ya kiri kanan karena jangan sampai yang punya rumah atau makhluk lain di sini ada yang memantau ya. Kan berabe urusannya. Untuk hujannya sendiri semakin deras, namun untuk lokasinya masih banyak yang belum kita datangi. Tapi mau diapa, di sini kita terhalang sama hujan. Setelah ini rencana kita mau pulang saja ya, karena
mau tidak mau airnya juga pasti keruh ya. Jadi ya kita tunggu hujannya reda saja. Sedikit promosi bagi teman-teman yang terdampar di video saya dan melihat video ini, jangan lupa tekan like-nya. Dan kalau misalkan belum subscribe, tolong bantu subscribe supaya saya tambah semangat lagi untuk menyiksa si Nasu Bale ini. Tetap stay ya, karena perjalanan saya di sini masih panjang dan untuk videonya masih panjang juga. Jadi jangan keluar dulu ya. Tapi untuk dabinya saya sudah mau selesai. Seperti mulut kepiting ya. Kalau misalkan tidak pernah kena air jadi berbusa. Semoga kalian terhibur dengan video yang saya buat ini dan enjoy. Dadah. Ini. Oke, dia cari sesuatu. Apakah dia melihat sesuatu? Oh, dia mau cuci tangan ternyata. Oke, untuk hujannya belum reda, malah tambah kencang ya. Aduh. Sudah 1 jam lebih ya. Tapi ini kepiting masih belum bisa diajak kompromi. Ini masih perlahan-lahan ya dibuka sedikit demi sedikit. Apa kok keras ya lemu? Malam Jumat. Ini malam Jumat. Nah, tuh kawan sih Pina. Kalau mau tuh di Andre. Oke, langsung saja ya. Dibuka saja capitnya. Dan untuk kepitingnya sendiri ini betina, otomatis kemungkinan besar ya. Ini bertelur. Bertelur ya. Mantap. Ya. Coba. Ano, sani? Ang damay. Lugar to, mapawis eh na iya. Ngayon si Gugaro eh. Lumayan belok po sini. Mana sih ada mah goblok. Jadi mana Ini sih nih? di meja mana? Wah, macam lah tuh ya. Oke lah, lumayan. Mudahan banyak ya kita dapat yang seperti ini. Harusnya tadi ini mau dijual ya, tapi karena susah ya terbuka dari serokan, jadi kita buka saja capitnya. Tidak ada babu kali. Jadi begini guys, kita putuskan pulang saja setelah hujan ini reda, karena mau tidak mau air tidak bisa kelihatan juga. Tidak bisa kelihatan karena hujan ya. Gara-gara hujan mau tidak mau untuk airnya pasti keruh karena hujan. Ya ampun. Itu tuh buka pelaba din. Belum po. Berdua mi kan den road ay road buane kumbay. Jadi kan. Dulu gila mana? Goblok. Nah, kumbay guna po plese. Irmlok po kita. Oh, deh berarti. Oke guys, langsung menuju pulang saja karena hujan sudah mulai reda. Ini kita tidak lanjutkan karena airnya sudah keruh karena terkena air hujan. Oke, ini kita pulang karena Apa nang itu? ya Kurang. Dia belum pergi mas sawer lilo. 100 Ini pas 100. Ya apa?